Nah, perkembangan hidup hewan ya. Halaman 100. Bukunya halaman 100 ya. Nah, jadi kan hewan itu kan hampir sama dengan perkembangbiakan pada manusia kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan hewan, perkembangbiakan hewan ya, itu hampir sama dengan perkembangbiakan pada manusia. Nah, itu dimulai dari fase bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya kan? Kemudian dari situ nanti dihasilkan zigot, kemudian dihasilkan embrio dan proses kelahiran, ya kan? Nah, jadi setelah proses kelahiran, kemudian nanti akan berkembang menuju ke dewasaan. Kemudian berkembang biak dan mengalami kematian gitu ya. Jadi anak yang tadi dilahirkan nantinya akan berkembang biak juga, ya kan? Nah, setelah itu nanti akan mengalami kematian gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, hewan. Nah, jadi pada beberapa jenis hewan itu telur berkembang menjadi hewan muda ya. Jadi ada yang dia dari telur kan begitu. Nah, telurnya ada yang ditetaskan, ada yang juga di dalam perut ibunya, ya kan? Seperti itu. Kalau manusia melahir kan berarti kalau manusia itu nggak ada telurnya, ya kan? Jadi kalau manusia dari zigot, embrio, kemudian janin, baru bayi dilahirkan, ya kan? Nah, itulah dia kalau perkembangan di mana? Di dalam rahim, gitu ya. Nah, setelah setelah dia lahir, dia akan berkembang di alam nyata, begitu ya kan? Nah, perkembangan di alam nyata itulah masa bayi, kemudian masa masa anak-anak, ya kan, remaja, kemudian dewasa. Itu kalau pada manusia ya. Kalau pada hewan perkembangannya itu hampir sama ya, hampir sama. Hewan muda pertama, hewan muda ya kan, hewan kecil, kemudian setelah kecil kemudian dewasa kan begitu. Nah, di sini apa katanya? Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi tubuh. Ya. Jadi kalau manusia gimana? Manusia itu kan mengalami perubahan pada struktur, ya. Misalkan tumbuh jakun kan begitu. Kemudian apalagi misalkan kalau pada manusia tumbuh jenggot misalkan kan. Nah, jadi kalau pada hewan ya itu tidak banyak mengalami perubahan pada struktur dan fungsi tubuh begitu ya. Nah, selama berkembang hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran yang lebih besar begitu. Jadi selama berkembang ya, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Nah, perkembangan hewan tersebut disebut dengan perkembangan langsung. Nah, jadi ada skemanya ya, gambarnya di halaman 100. Di gambar 247, coba lihat gambarnya. Itu telur hewan muda, ya kan? Kemudian hewan dewasa, begitu ya. Nah, ini pada serangga Lepisma saccharina ya. Serangga Lepisma saccharina ya. Nah, jadi pada hewan lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Nah, ada juga yang dia hewan ya, itu berbeda ketika ketika muda dengan dewasa. Nah, tapi kan kalau ada juga yang sama kan begitu. Kalau yang sama misalkan kucing ya kan.
kan pernah kita lihat kucing itu kan bayi mudanya kan sama dengan ketika dewasa. Nah, jadi ada jenis hewan lain yang memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalkan kupu-kupu ya. Itu. Kupu-kupu itu kan, nah ini ada keterangannya ya. Hewan muda tersebut berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Nah, jadi di sini ada yang dia ya tidak sama dengan hewan dewasa. Nah, contohnya apa tadi? Contohnya adalah kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu mudanya apa? Kupu-kupu itu mudanya adalah telur, kemudian ulat, kepompong, bertu kupu-kupu ya kan. Jadi hewan mudanya dia tidak sama dengan hewan apa namanya, hewan dewasanya kan begitu. Nah, begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan metamorfosis ya. Jadi di sini metamorfosis ini artinya tidak sama ya, bukan sama ya, tidak sama dengan hewan dewasa begitu ya. Nah, jadi metamorfosis itu ada dua. Ada yang metamorfosis tidak sempurna dan ada yang metamorfosis sempurna ya. Nah, jadi nanti diganti di situ ya. Di sini diganti bahwasannya hewan muda itu tidak sama dengan hewan dewasa. Itulah dia yang disebut dengan apa? Metamorfosis. Ya, itu dia. Jadi di situ kan nanti dibuat tidak sama, bukan sama ya. Nah, jadi kalau metamorfosis sempurna apa pengertiannya? Metamorfosis sempurna itu artinya apa? Ya, telur akan menjadi hewan muda ya. Yang disebut dengan apa? Larva. Larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Ya. Itu metamorfosis sempurna. Berarti sangat berbeda ya. Contohnya misalkan tadi apa? Lalat. Ya, pernah lihat lalat kan? Itu di bagian B ya. Telur, kemudian larva, pupa menjadi hewan dewasa, begitu ya. Nah, itu lalat itu berbeda sekali ya antara hewan mudanya dengan hewan dewasa, begitu ya. Nah, kemudian contoh lain misalkan apa kalau yang metamorfosis sempurna? Kupu-kupu ya kan? Kupu-kupu tadi telur, ulat, kepompong, kupu-kupu ya. Hah? Kalau kata apa namanya? Telur sempurna. Kata enggak, dia kata itu kata kan? Iya, kata sempurna ya. Kata kemudian berudu ya kalau salah kan? Iya. Nah, jadi kata juga sempurna. Artinya hewan mudanya sangat berbeda dengan hewan dewasa, begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Apa pengertian metamorfosis tidak sempurna? Ya, metamorfosis tidak sempurna ini ya, telur akan berkembang menjadi hewan muda. Ini disebut nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa. Nah, mirip ya, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Selanjutnya nimfa berkembang menjadi hewan
dewasa ya. Nah, jadi di sini ya. Jadi di sini ada kemiripan ya. Hewannya ada kemiripan begitu ya. Nah, ada kemiripan tetapi mirip tetapi gimana ya dibilang? Ukurannya berbeda kan begitu. Jadi namanya nimfa begitu ya. Contohnya pada apa tadi? Contohnya pada kutu ya, kutu. Nah, ya. Oh iya, waktunya udah habis ya. Oke ya, jadi ya udah nggak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi itulah dia yang yang sempurna begitu, yang tidak sempurna, paham ya? Oke. Nah, jadi begitulah ya. Jadi perkembangannya itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi perkembangannya itu ya jadi kan perkembangbiakan itu kan dia bisa terjadi secara seksual dan seksual pada hewan kan. Nah, jadi hewan tersebut mengalami yang namanya perkembangan begitu ya. Mengalami perkembangan. Beda perkembangbiakan dengan perkembangan, paham ya? Perkembangbiakan itu ya artinya apa? Perkembangbiakan itu artinya iya, perkembangbiakan itu artinya bertemunya antara sel telur dan sel sperma. Kan begitu. Nah, kalau perkembangan ini artinya begini, maksudnya gimana ya? Misalkan zigot berkembang menjadi apa? Embrio. Itu ya. Embrio berkembang menjadi apa? Janin, begitu ya. Nah, jadi perkembangan itu artinya dia bertambah besar begitu, tumbuh gitu ya. Itu arti perkembangan ya. Sedangkan berkembang biak artinya menghasilkan keturunan ya. Jadi bagaimana proses menghasilkan keturunan, itulah yang disebut dengan apa? Berkembangbiakan begitu ya. Proses untuk menghasilkan keturunan itu yang dinamakan dengan perkembangbiakan ya. Tetapi kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan, itu berkembang, paham ya? Proses menuju kedewasaan disebut dengan berkembang. Tetapi proses untuk menghasilkan keturunan ya, misalkan dihasilkan yang namanya sperma, dihasilkan telur begitu, sel telur, itu namanya berkembang biak ya. Misalkan pada tumbuhan, misalkan kan dihasilkan yang namanya spora, kemudian spora itu akan berkembang menjadi sel kelamin. Nah, itu. Jadi itu namanya perkembangbiakan ya, proses untuk menghasilkan keturunan. Itu namanya perkembangbiakan. Sedangkan berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan ya. Nah, sedikit lagi lah ya terakhir. Ada yang namanya teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, teknologi perkembangbiakan pada hewan ini tujuannya apa? Tujuannya agar dihasilkan hewan yang baik kualitasnya, begitu ya. Nah, contohnya apa? Misalkan ini ada namanya yang disebut dengan inseminasi buatan ya, yaitu proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Jadi inseminasi buatan ini dimasukkan apa? Sperma ya yang telah dibekukan menggunakan alat seperti suntikan begitu ya. Nah, itu dimasukkan kemana? Ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina begitu ya. Nah, iya disuntikan gitu. Jadi itu kan berisi ada sperma yang telah dibekukan begitu ya. Nah, manfaatnya apa? Memperbaiki kualitas anakan sapi ya. Jadi sapi yang dihasilkan nanti dari keturunan tersebut ya, itu kualitasnya bisa lebih bagus. Contohnya misalkan apa? Dagingnya bagus ya kan, dan berjumlah banyak, mungkin sapinya besar kan begitu.
Kemudian apa namanya? Ya seperti itulah ya. Inseminasi buatan. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.